wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan sehat wal afiyah yang dengannya kita dapat melangkahkan kaki kita berkumpul di tempat salah satu daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mendengarkan ta'lim, pengajian, penyebaran ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fadilah seseorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah sesuai dengan apa yang telah disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka kata Rasulullah seolah-olah seakan-akan dia mengerjakan salat malam separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam sepanjang malam. Pertanyaannya saat ini, zaman wahini, adakah di antara kita yang hendak sembahyang malam mulai mbah isya sampai subuh? Bisa lah pian dapati di Masjid Raya ini orang sembahyang mulai mbah isya sampai subuh hanya sidin bulik. Jarang kita temukan saat ini ada orang yang mereka bangun malam, qiyamul lail, tahajud, beribadah di malam hari kepada Allah dari malam sampai subuh. Jangan lagi dari malam sampai subuh, sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita itu sepertiga malam aja, tengah malam itu sudah alhamdulillah. Tapi sebuah karunia yang besar yang Allah berikan lawan kita, bilanya kita sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, maka ujar Rasulullah sama nilainya seolah-olah pian mengerjakan sembahyang malam semalaman. Makanya jangan sampai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita istiqomah sembahyang subuh. Karena salah satu di dalam perkataan ulama mengatakan bahwa salah satu tanda orang-orang munafik bilanya sembahyang isya kada, sembahyang subuhnya lewat teguringan. Itu salah satu tanda orang-orang munafik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita istiqamah. Makanya setiap kita menemui malam yang mulia di hadapan Allah, seperti malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Adha,
malam hari raya Idul Fitri, malam bulan Muharram, atau malam 10 hari di bulan Muharram, setiap kita menemui malam-malam yang dianjurkan di situ untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan beribadah malam itu, sunnah baca ini, sunnah baca itu. Kata para ulama, kalau seandainya kita berhalangan untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh para ulama daripada menghidupkan malam-malam tersebut, maka boleh cukup dengan kita melaksanakan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Makanya ganal benar pahalanya bila mau sembahyang subuh berjamaah. Makanya ujar para ulama tadi, tanda orang munafik adalah dia meninggalkan sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Apalagi kalau kita sampai bisa sembahyang isya jamaah, kemudian bangun malam sembahyang subuh berjamaah, masya Allah. Bilanya mau istiqamah jadi wali biar bertahan. Kan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu itu bukan sembahyang isya berjamaah, bukan sembahyang subuh berjamaah, tapi Sidin menyampaikan bahwa aku 40 tahun lamanya sembahyang subuh dengan wudu isya. Bayangkan, sembahyang subuh dengan wudu isya, artinya imbah sembahyang isya Sidin terus melaksanakan ibadah, baca Quran, salat malam, salat sunnah, ibadah lagi terus sampai tetamu waktu subuh, sembahyang subuh Sidin. Itu Sidin lakukan selama berapa? 40 tahun, bukan sekali, 2 kali, bukan. 40 tahun seperti itu. Ada yang menyahuti di belakang, ulun kah makanya itu juga guru lawas sudah menggawe kayak itu berpuluh-puluh tahun juga sudah, masya Allah, biar wali biar. Sembahyang isya-nya jam 4 subuh hanya sembahyang isya. Jadi mbah salam isya langsung aja sembahyang subuh lagi, sama aja kayak Syekh Abu Bakar bin Salim jar sembahyang isya dengan sembahyang subuh dengan wudu isya. Ya Sidin ketujuh mengeramput bang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Lazimkan beramal ibadah di pagi hari, lazimkan beramal ibadah tulus ikhlas karena Allah. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikutip dalam sebuah kitab bahwa min alamatis sa'adah wal falah, dan daripada tanda orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan keuntungan. Bilanya orang sudah disebutkan akan mendapatkan keberuntungan, artinya hidupnya mau ditunjukkan oleh Allah. Hidupnya kada sembarangan, hidupnya tidak mudah untuk melakukan kemaksiatan, hidupnya mudah, ringan untuk melaksanakan ketaatan amal ibadah di hadapan Allah. Itu orang sa'adah, itu orang beruntung ya. Siapa mereka orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah yang pertama, annal abda, bahwasanya hamba kullama zida fi ilmi, pada ketika kita dapati seseorang itu bertambah pada ilmunya, zida fi tawadhu'ihi wa rahmatih, maka akan bertambah di dalam ketawaduannya dan juga kasih sayangnya. Setiap orang bilanya bertambah ilmunya, maka tanda dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, orang itu akan bertambah tawadhu'nya.
akan bertambah tawadhu'nya. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti lawan daripada saadah, lawan daripada untung. Apa lawannya? Rugi. Bilanya mau seseorang itu bertambah ilmunya, tapi tambah sombong di hadapan Allah, tapi tambah sombong lawan manusia, tapi tambah sombong dengan makhluk yang lainnya, maka faliyadzubillah, bukan saadah yang dia dapatkan dengan ilmu yang bertambah, tapi syakawah atau kerugian yang bertambah. Nah, tambah kada selamat, tambah kada selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berataan tahu iblis lah. Tahu iblis? Kita berataan tahu iblis. Siapa iblis? Iblis itu asalnya adalah gurunya malaikat. Bahkan di dalam sebuah kitab dikatakan iblis itu orang alim, dapat gelar alamah, orang yang sangat alim. Alim, iblis itu alim, berilmu. Bahkan dikatakan malaikat tuh rata-rata bergurunya lawan iblis. Di mana wadahnya iblis? Di surga dulu. Di surga sebelum dikeluarkan, sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi kalau bisa dilaknat, kisah masyhur, kisah terkenal yang sudah kita tahu bahwa iblis hanya berlaku satu sifat keburukan di dalam dirinya, yaitu bersifat sombong. Kada mau menyembah lawan Nabi Allah Adam. Gara-gara bertambah ilmunya, ilmu banyak tapi sombong. Nah, hanya bulik datang sekolah sebulan, sudah petantang petenteng di kampung. Di kiau orang kan bilanya kada di kiau ustad kada mau menoleh. Di kiau orang bilanya kada di kiau guru kada mau noleh. Di kiau orang bilanya kada di kiau syekh kada mau noleh. La ilaha illallah. Tambah ilmunya tapi kada menambah keberuntungan bagi dirinya, hanya menambah kerugian bagi dirinya. Itu yang pertama. Sama kayak iblis tadi terkisahkan. Orang alim, abid, orang ahli ibadah iblis itu. Bahkan ma min ardhin fil ard, ya, tidaklah satu jengkal tanah di atas muka bumi ini kecuali seberataan pernah disujudi iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah, tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ada sifat sombong. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Yang bisi sifat tawadhu, rendah hati, maka dia akan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang bisi sifat sombong, petantang petenteng, hanya rebisi sedikit lalu aja, nah, maka orang yang seperti itu faliyadzubillah, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak tadi itu banyak sudah kejadian. Nah, imbah tulak sekolah, bulik sekolah pondok pesantren, lalu aja mengkritik di kampung. Bulik sekolah luar negeri datang ke kampung yang biasanya orangnya bermaulidan dilanggar, biasanya bertahlilan dilanggar. Buliknya datang sekolah ke Makkah kah? Atau datang sekolah Madinah kah? Atau datang sekolah di Mesir kah? Atau di mana-mana, lalu aja kritik orang. Hanya setahun sekolah,
Oh ini haram, oh ini bid'ah, ini kada boleh. Dalilnya ini. Mana ada dalilnya? Datang mana orang membid'ahkan maulid? Datang mana orang membid'ahkan tahlil? Datang mana orang membid'ahkan segala sesuatu amalan yang baik? Bid'ahkan. Banyak sudah yang seperti itu. Nah, kalau ada bisikawan di sini, abahnya tukang tahlil. Abahnya tukang tahlil. Dulunya pas abahnya meninggal, gara-gara salah masukkan anak ke dalam pondok pesantren, gara-gara salah anak salah wadah bergaul. Nah, salah wadah bergaul anaknya, akhirnya abahnya meninggal, kada lagi ditahlili. Siapa yang rugi? Bukan kita. Makanya bilanya hendak masukkan anak ke pondok pesantren, bujur-bujur dulu, tahu siapa gurunya, siapa pimpinannya, bagaimana sanadnya di dalam keilmuan, bagaimana sanadnya di dalam segala hal. Hanya masukkan pesantren. Ini ada melihat pesantrennya ganal, melihat pesantrennya gratis, melihat pesantrennya banyak santri, masukkan. Jangan. Ya. Maka dari itu, yang pertama yang akan membuat kita mendapatkan keberuntungan adalah pada ketika bertambah ilmu kita, bertambah juga tawadhu kita. Bertambah juga tawadhu kita. Yang pertama. Yang kedua, wa kullama zida fi amalih, annal abda, seseorang hamba, kullama zida fi amalih, alhamdulillah, faham sini. Ada kau juga diminum langsung. Angin muntung ini. Yang kedua yang akan membuat kita bahagia adalah annal abda, sesungguhnya seorang hamba, kullama zida fi amalih, pada ketika bertambah dalam amalnya, zida fi khaufih wa hadrih, maka akan bertambah rasa takutnya dan hati-hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bilanya bertambah amal, hari-hari 4 sembahyang 5 waktu di masjid, hari-hari 4 berzikir, hari-hari 4 majelis salawatan, bilanya bertambah amalnya, bilanya bertambah amalnya, orang yang beruntung adalah akan bertambah khaufi, takutnya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertambah amal, hendak tahu amal kita diterima atau kada, bertambah takut lawan Allah. Takut lisannya mencaci maki orang, takut lisannya membicarakan ghibah lawan orang, takut lisannya namimah, takut matanya melihat kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, takut telinganya mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah, takut hatinya merendahkan orang lain, takut di dalam hatinya ada kecintaan lawan dunia. Takutan. Orang setiap bertambah amal ibadah takutan dengan hal itu semuanya. Takutan melakukan perbuatan kemaksiatan lawan Allah. Itu salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tandanya amal kita diterima oleh Allah apa? Tandanya kita bertambah takutan lawan Allah. Kenapa? Karena banyak orang saat sekarang ini beribadah, berzikir, puasa, jangan lagi puasa wajib, Senin Kemis puasa, bahkan puasa Daud kadang-kadang. Bilanya hendak masuk bulan Ramadan, bulan Rajab sudah puasa, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
3 bulan. Bilanya sembahyang, Masya Allah, sembahyang subuh jam 4:30 atau sembahyang subuh jam 5, adzan jam 4 sudah ada di masjid. Apalagi zakatnya kada pernah terlambat, Masya Allah. Tapi kada bertambah rasa takutnya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membuat seseorang tersebut terugi di hadapan Allah. Sebagaimana di dalam hadis atau seperti yang dikutip oleh seperti yang dikutip di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Imam An-Nawawi. Di dalam situ pernah dikisahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, manil muflis?" Aku bertakun lawan buah nikam, siapa orang-orang yang muflis? Orang muflis itu orang-orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat masing-masing mengatakan, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata." Orang yang rugi di antara kami orang yang kada bisa apa-apa lagi. Dulunya sugih, wah ini kada bisa apa-apa lagi, habis semuanya. Dulunya orang yang sering membantu, wah ini kada ada lagi yang kau dibantu, habis hartanya. Maka kemudian Rasulullah menjawab apa? Lain ujar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ujar Rasulullah, beliau mengatakan, al-muflisu bina man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin. Orang hamba Allah yang nantinya pada ketika hari kiamat datang kembali di hadapan Allah dengan segudang pahala sembahyang. Ya kayak ulun sampaikan tadi, sembahyangnya rajin, 5 waktu pasti ke masjid. Kemudian wa zakatin, zakatnya Masya Allah, belum waktunya lagi sampai nisab sini sudah mengeluarkan dulu. Saking takutan sudah disisihkan belum, ini bacangan duit zakat. Wasiyamin, puasa tuh pokoknya senang banget sih puasa, behimat pokoknya puasa. Kemudian apa? Pada ketika selangkah lagi hendak masuk surga, ada orang berkiam, ada orang manggil, "Ya Allah, itu seikung hamba yang hendak masuk, tolong ditahan ya Allah." Kenapa ujar Allah Ta'ala? Karena bahari waktu di dunia inya pernah menyakiti hati ulun, maka hari ini ulun akan menuntut balas ya Allah. Oh, kayak itu ujar Allah Ta'ala. Oke, maka balasannya pahala yang tadi banyak diambil sedikit dengan orang yang pernah dia sakiti. Jalan lagi ke masuk dalam surga, ada pulang berkiau, "Ya Allah, tahan itu hamba." Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia pernah berbuat zalim lawan ulun. Akhirnya diberikanlah yang namanya harta, pahala yang banyak tadi lawan orang tadi. Jalan lagi orang ini hendak masuk ke dalam surga, tapi terus menerus orang-orang memanggil karena kesalahannya di dunia, karena kesombongan dia di dunia, karena lisan yang tidak bisa dijaga, karena mata yang tidak bisa dihindarkan dari melihat perbuatan maksiat. Akhirnya Allah menuntut balasan pada ketika hari kiamat. Yang tadinya datang dengan segudang pahala sampai habis, mengganti
orang-orang yang pernah dia sakiti. Akhirnya habis pahala tadi. Setelah habis pahala tadi, apakah selesai? Belum. Orang masih tetap memanggil, ya Allah, orang ini dulu pernah berprasangka buruk lawan ulun, ya Allah, maka ulun menuntut balasan. Ujar Allah, habis sudah amalannya, lalu kayak apa? Amal perbuatan buruk orang yang pernah dia sakiti itu diambil, kemudian diberikan kepada orang yang tadinya banyak memiliki pahala. Ambil julung, ambil julung, ambil julung. Akhirnya kata Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segudang pahala, tapi akhirnya dia kembali lagi dengan segudang dosa. Kenapa? Amalnya banyak di dunia, tapi lisannya kada pernah dijaga. Amalnya banyak di dunia, tapi hatinya kada pernah dia jaga untuk melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah yang orang kayak itu. Banyak. Mbah Tuntong sembahyang 5 waktu. Mbah Tuntong sembahyang duduk kayak lagi sedin di warung. Bapak berkisahan. Gara-gara berkisahan itu tanpa dia sadari mengisahkan orang, tanpa dia sadari memburukkan orang, tanpa dia sadari membuka aib orang. Ibadahnya rajin, umpat hadir majelisnya rajin, umpat zikiran rajin, tapi waliyadzubillah, kalau amal ibadah itu tidak menambah terhadap takut kita lawan Allah, tidak menambah terhadap rasa hati-hati kita di dalam melakukan perbuatan amal kebaikan, maka perbuatan itu jauh dari kata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang tanda saadat. Tanda-tanda orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kullama zida fi umrih naqasa min hirsih. Pada ketika Allah berikan dia umur panjang, maka akan berkurang yang namanya semangat dia di dalam mencari dunia. Sudah berbawa tanah yang masih juga berhimmat mencari dunia. Ujar Allah, ujar Nabi besar Muhammad, ujar para ulama mengatakan bahwa seorang hamba pada ketika bertambah umurnya, kalau dia ingin mendapatkan saadat, naqasa min hirsih, kurangi ambisi lawan dunia, kurangi mencari atau bercita-cita lawan dunia. Faliyadzubillah, di antara kita banyak masih orang yang sampai akhir umurnya masih pikirkan dunia. Ya, nyawa di ujung sudah, masih aja dalam pikirannya, kayak apa tokoku ini, kena usahaku yang ini, anakku yang ini mengambil, usahaku yang ini, anakku yang ini mengambil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirat sudah di hadapan mata. Kada tahu lagi wadah kita di dunia, kada tahu lagi wadah kita di akhirat, di surga apa di neraka. Kada tahu lagi kita alam kubur kita dapat siksa atau nikmat. Masih aja sedang mikirkan dunia. Maka kata para ulama, salah satu tanda orang yang saadat adalah mereka orang-orang yang pada ketika bertambah umurnya, mereka kurang di dalam semangatnya. Orang itu mau untung, ibadah haji sudah tuha. Makanya ada kalimat pensiun. Pensiun itu untuk siapa? Untuk orang yang sudah tuha. Artinya dia sudah tuha, itu ya pensiun lagi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kullama zida fi malih zida fi sakhaihi wa badlih. Pada ketika bertambah
harta seseorang, maka bertambah pula bisakhaihi, kedermawanannya, wa badlih, dan pengorbanannya terhadap agama Allah. Hendak mendapati harta kita berkah, banyak-banyak sedekah di jalan Allah, banyak-banyak membantu kaum muslimin, banyak-banyak membantu makhluk Allah siapapun dia. Kalau kita dapati harta kita yang kita dapatkan, senang kita untuk mensedekahkan harta itu, maka sesungguhnya kita dapati harta kita itu insya Allah adalah harta yang berkah. Karena bilanya harta itu kita dapati daripada sesuatu yang haram, ngalih jasad dikeluarkan. Bilanya mau harta itu harta haram, ngalih dikeluarkan sedekah. Nah, ngalih untuk mengarahkan kita terhadap amal ibadah, ngalih. Tapi kalau seandainya harta itu adalah harta yang berkah, hasil daripada yang bagus, hasilnya halal, gawiannya halal, insya Allah rizkinya bagus, maka rizki itu, harta itu akan membuat kita dekat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman sedekah, nyaman membantu orang. Ada orang menginginkan pertolongan, bantuan, kita bantu. Bilanya mau murah tangan kita untuk memberi, maka insya Allah harta itu adalah harta yang berkah. Maka faliyadu billah, kalau seandainya ada orang-orang yang bertambah hartanya, tapi kada mau berkorban di hadapan Allah, kada mau berkorban lawan agama Allah, kalau sudah dimintai sedekah gasan masjid, ngalih minta ampun. Nah, ini parak bulan Maulid, banyak masjid-masjid yang akan membutuhkan dana bantuan dari gawian kita. Ini parak bulan Maulid. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pas pada ketika Maulid ngalih dimintai duit. Jangan. Rezeki yang kita dapatkan semuanya berkat Nabi besar Muhammad. Hidup yang kita rasakan dari awal kita lahir sampai kena kita mati, semuanya berkat Nabi besar Muhammad. Amun lain dari berkat Nabi besar Muhammad, dari berkat siapa? Maka kena di beberapa saat lagi, beberapa bulan lagi, mungkin sebulanan, kita akan masuk bulan Maulid. Banyak perayaan-perayaan Maulid. Nah, jangan sampai ngalih kita dimintai duit. Ini sudah waktunya Maulid, kaum datang Masjid Raya mengatuk ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji. Dilihati Pak Hajinya mulai jendela, bah pindah berkopiahan. Ngalih sudah ini. Dilihati mulai jendela berkopiah, bawa map proposal. Pas dibuka, kenapa? Ujar kaum, insya Allah Masjid Raya tahun ini mengadakan Maulid Nabi besar-besaran. Pian berapa nyumbang Pak Haji? Pak Haji ini gawiannya omsetnya sehari lain lagi 1 juta 2 juta lain, 1 miliar sehari. Untung ngasih din 2 miliar sehari. Nungkar ini itu kawa aja. Seberataan kawa, anak nungkar ini itu seberataan kawa. Nah, bari ya amplop proposal, aja dari Haji. Karena seminggu lagi ambil amplop nih, ambil dibarikan lawan kaum tadi tuh. Seminggu datang kaum, Waalaikumsalam Pak Haji. Hendak mengambil amplop yang semalam ulun unjuk lawan pian. Nah, Mbak Jusudin, kada ingat aku mandak. Kena 10 hari lah lagi kena datang lagi ke sini Jusudin. Dilumbarnya pulang. Akhirnya bulik lagi si kaum. 10 hari datang lagi. Pak Haji, anak mengambil amplop yang hilang semalam, sudah dapatkah? Sini ya Allah, kada ingat di sini. Kubari amplop kosong aja. Oh ya, ada apa? Pikir kaum, bah bedanya mau amplop kosong, cek. Kenal sumbangan Pak Haji. Harap pas sampai di tangan kaum,
dibuka amplop itu 50.000 isinya. La ilaha illallah. Kada sesuai lawan gawian. Gawian pian omset sehari bisa 1 miliar, sebulan bisa 10 miliar. Sebulan bisa bermiliar-miliar omset, beratus juta. Tapi bedanya membari orang gasan maulid 50.000. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah waktunya untuk kesenangan duniawi, anak 17 Agustus datang, yang datang atau ke rumah ini bebonel lakian betato hibak, Waalaikum Bapak ikam sini, Waalaikumsalam Bapak ikam kesini jadi Pak Haji. Pak Haji, kita tahun ini 17 Agustus ini hendak mengadakan orkes. Wah, pokoknya biduan dangdutnya kita datangkan langsung dari Jakarta. Ada 1-2 lagi sih Den. Apa yang kamu butuhkan? Pian bayar ya kan sound systemnya. Berapa? 20 juta aja Pak Haji. Sudah, karena sound systemnya aku yang bayari. La ilaha illallah Muhammadur. Kalau sudah untuk urusan duniawi laju, ada 1-2 laju pada truk. Tapi kalau sudah urusan ukhrawi, akhirat, la ilaha illallah, ngalihnya minta ampun. Jangan sampai kita jadi kayak itu. Kata Rasulullah, kunu aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, bilanya kada kau jadi orang alim, orang yang belajar ilmu agama. Bilanya kada kau juga jadi orang yang belajar ilmu agama. Au mustami'an, atau jadilah orang yang selalu mendengarkan ilmu agama, hadir majelis taklim, hadir pengajian. Bilanya kada kau juga ini semua, au muhibban, jadilah orang yang cinta terhadap majelis taklim, cinta terhadap ilmu agama, cinta terhadap madrasah diniyah, cinta terhadap segala hal yang syiar di dalamnya agama Islam. Kayak apa caranya? Kada kau ulun 4 hadir majelis taklim, ini aja nah aqua barang datang. Kada kau ulun 4 maulid Nabi, 100 bungkus nasi datang. Maka itulah kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita dapati diri kita senang untuk mengeluarkan harta kita, maka kita tergolong daripada orang-orang yang sa'adah. Untung dunia, untung akhirat. Dan yang terakhir, kullama zida fi gadrihi wa jahih zida fi gurbihi minan nas. Pada ketika seseorang itu bertambah pangkatnya, bertambah jabatannya, maka akan bertambah kedekatannya di hadapan manusia. Bertambah jabatan, bertambah nyaman ditemui. Bertambah jabatan, bertambah nyaman untuk dimintai tolong. Tapi faliyadu billah, ya, di antara kita kalau seandainya kan bertambah jabatannya, tambah ngalih dijumpai, tambah ngalih ditemui, maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia adalah tergolong daripada orang-orang yang akan jauh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 hal daripada seseorang yang akan mendapatkan sa'adatul dunia wa sa'adatul akhirah. Untung di dunia, untung di akhirat. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan keuntungan akhirat. Dengan keuntungan itu kubur kita dapat nikmat, kubur kita jauh daripada siksa, dan kita pun nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lawan kita istiqamah dalam hadir majelis ta'lim, istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah, istiqamah dalam menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di dalam mendekatkan diri kita lawan Allah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ala man waslafana salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-kirami lahumul fatihah. bil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta ampun, maaf, minta ridha, minta halal apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.